winter. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Ini adalah vlog kembalinya Panji ke New York City. Tuh, lo gak bisa ngelihat. Gue rekam pakai video ini. Itu, aduh, burung lagi. Di depan gue tuh salju. Dan salju tuh salah satu topik di video kali ini. Jadi, gue udah balik ke New York City di minggu ini setelah hari Seninnya gue memaksakan untuk mengerjakan sejumlah skakmat. Jadi Senin gue agendakan sepanjang hari ngerjain skakmat. Selasa gue terbang balik ke New York. Nah, rencananya di hari Senin tuh gue ngerjain 4 skakmat. Uncle Pram, Farhan, Ahok, Sandiaga Uno. Oh sorry, Yanuar Nugroho. Yanuar Nugroho, Uncle Pram dari Tempo, Farhan, Ahok, dan juga Sandiaga Uno. Nah, hari dimulai dengan mengerjakan skakmat bersama dengan Mas Yanuar Nugroho dan sangat menyenangkan. Gue suka banget dengan episode ini karena gue belajar banyak. Enak ngobrol sama, mungkin beliau dosen kali ya, pengajar, sehingga cara menjelaskan itu menarik. Gue pertama kali ngelihat beliau di YouTube-nya Bang Akbar Faisal Uncensored. Terus merasa tertarik untuk ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau ini adalah dosen, tapi di periode pertama Jokowi beliau itu Deputi 2 kantor staf presiden. Jadi kerja untuk Pak Jokowi, deket bahkan. Ketemu presiden sering banget. Dan beliau punya pandangan yang menarik tentang bukan cuma Jokowi periode 2, tapi juga Prabowo yang periode sekarang. Menarik sekali, nanti lu tonton. Abis itu gue ketemu sama Uncle Pram. Ini menarik sekali karena gue gak pernah ngeliat Pram keluar dari setting bocor alus politiknya Tempo. Dan obrolan dengan Pram tuh sangat-sangat menarik. Karena gue belajar banyak soal jurnalisme, soal peran jurnalisme di Indonesia, dan situasi jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia saat ini yang menurut Pram cukup mengkhawatirkan. Nanti lu tonton sendiri. Episode berikutnya gue sama Farhan. Gue deket sekali dengan Farhan. Farhan ini adalah idola gue dari lama. Dia adalah idola, senior, mentor, semuanya lah. Karena waktu gue remaja, gue dengerin Hard Rock FM. Lalu gue mengisi Hard Rock FM, program media juga. Dan gue mengikuti langkah Farhan di luar politiknya. Nah, dia sekarang jadi wali kota, dia baru aja terpilih menang pilkada sebagai wali kota Bandung, kota yang juga sangat gue cintai. Jadi gue wawancara. Nah, ada momen yang mungkin viral dari video ini. Mungkin viral. Nanti lo tonton. Nah, setelahnya harusnya gue sama Ahok udah janjian. Lo pasti tahu, gue mampir ke YouTube-nya Pak Ahok. Ask Ahok Anything, AAA, di kanal YouTube beliau sama Andini Effendi. Dan di situ beliau bilang dia akan datang ke skakmat. Dia atur jadwalnya, ternyata hari H beliau sakit dari pinggang ke bawah, kesleo atau apa gitu. Sehingga nggak bisa jalan. Ya, mau gimana lagi. Nunggu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ternyata batal juga karena gue miss. Jadi waktu itu gue WhatsApp staffnya Bang Sandi. Bang Sandi bisa nggak ya kalau misalkan hari Senin tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 16. Pokoknya hari Senin, hari Senin jam 5 sore gue bilang.
Tanggal 16 betul. Hari Senin jam 5 sore, bisa nggak Bang Sandi? Terus dia bilang, kalau jam 7.30 bisa nggak? Terus gue bilang lagi sama staffnya, gue bilang, coba gue cek sama tim gue ya. Gue cek sama tim gue bilang bisa, tapi gue lupa update dia. Jadi dia nunggu jawaban gue nunggu dia datang, tapi gue nggak mengkonfirmasi, akhirnya batal. Sayang sekali karena dengan ini berarti ada 3 nama yang menurut gue akan jadi episode yang potensial sekali, terpaksa harus ditunda di kesempatan selanjutnya gue ke Jakarta. Pak Ahok, Sandiaga Uno, dan Susi Pujiastuti. Gue udah siap jadwal, udah siap mau diterbangin, semua tim udah siap, tiba-tiba H-2 kalau nggak salah. Beberapa hari sebelumnya, gue ditelepon langsung sama Bu Susi, ternyata Bu Susi berhalangan, ada jadwal mesti keluar negeri. Terpaksa batal, tapi ya ditunda, moga-moga benar-benar ditunda ya, nggak batal. Dari sisi gue sih gue pengen banget, dari sisi mereka sih katanya pengen banget, tapi ya kita tunggu aja. Udah deh, hari Selasanya gue terbang ke Selasa tanggal 17 gue terbang ke New York. Gue terbang ke New York, seperti biasa gue naik ANA, transit Haneda, lanjut lagi naik ANA, nyampe ke New York, dingin bener. Akhirnya gue nyampe tuh kalau nggak salah 17 malam, ya bener. Jadi gue berangkat 17 pagi kalau gue nggak salah. Pesawat gue kayaknya jam 6, apa jam 7, 7.05. Gue nyampe New York tuh tanggal 17 tapi malam jam 10 kalau gue nggak salah. Nah tanggal 18, 19, 20, 21, 22-nya gue di sini aja. Sekali lagi gue kalau abis ninggalin keluarga, penonton Dota Dewi Weekly Vlog udah hafal banget sama pernyataan ini. Kalau gue abis ninggalin keluarga lama, gue pasti nggak pernah ngambil kegiatan yang ninggalin rumah lagi. Kayak harusnya kan jadwal gue kan open mic, sehari 2, sehari 3 gitu. Tapi masa baru ninggalin rumah 2 minggu, di saat sebelumnya habis ninggalin berapa, hampir 3 minggu, terus gue tinggalin lagi kayaknya nggak enak. Ya udah, akhirnya gue nyantai aja. Nah di hari Sabtu kalau gue nggak salah ya, apa Sabtu apa hari Minggu ya? Ntar gue cek dulu. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu, Sabtu. Di hari Sabtu. Jadi hari Jumat itu gue sempat keluar, belanja ke supermarket. Oh gue lupa, hari Kamisnya, kan gue kan nyampe Selasa, Rabu gue istirahat. Hari Kamisnya itu gue pengen olahraga, pengen lari. Tapi gue nggak yakin gue siap badannya. Tapi gue tetap harus olahraga. Jadi gue memutuskan untuk olahraganya itu jalan kaki. Gue jalan sekitar 1 jam 20 menit, sekitar 8 kilo jalan. Jalan itu hari Kamis, hari Jumat gue juga jalan, 7 kiloan gitu. Yang pokoknya hari Kamis gue inget gue jalan 9.000 langkah. Hari Jumatnya juga 9.000-an langkah. 7 kilo, 8 kilo gitu. Nah pas balik, itu tuh sempat ada salju tipis-tipis turun. Gue bilang, wah udah mulai salju nih. Tapi gak kepikiran sama sekali. Gue tidur, hari Sabtu gue bangun, semuanya udah ketutup salju. Gue sebel karena merasa kecolongan. Kenapa gue sebel? Karena di New York, trotoar depan rumah kita, kan lu tahu rumah gue kayak apa ya? Trotoar depan rumah, itu tuh tanggung jawab si pemilik rumah. Kalau misalnya ada es, ada salju atau ada es lah, misalkan ada air, terus airnya beku gitu ya karena dingin, terus orang kepleset, jatuh palanya kepentok, itu orang berhak untuk menuntut gue. Karena dia jatuh di trotoar depan rumah gue yang merupakan tanggung jawab gue. Jadi dia menuntut gue atas kelalaian gue membersihkan trotoar gue. Yang jadi masalah, New York walaupun rasanya di sini sih enggak. Tapi New York banyak banget orang usil, emang cari gara-gara. Emang sengaja nyari-nyari kayak gitu-gitu untuk dapat duit. Emang nyari duit dari situ. Kalau lu pernah ke New York, gue yakin kalau lu naik subway, lu sering ngeliat tuh iklan-iklan di subway. Gue lupa istilahnya apa, tapi pengacara untuk kecelakaan.
Ya misalkan kecelakaan kerja, kecelakaan kayak lagi jalan di trotoar orang terus kepleset terus parahnya bocor. Pengacara-pengacara ini juga nyari duit dari kejadian-kejadian tersebut. Pengacara ini ngebantu si korban untuk memenangkan gugatannya dan dapat duit dari situ. Makanya sebisa mungkin trotoar di depan rumah kami semua yang ada di sini itu bersih dari salju-saljuan. Kalau gue tahu bahwa salju akan turun besoknya, biasanya sorenya atau malamnya tuh gue nabur garam. Garam itu tuh garam khusus yang kalau lu tabur di jalan ketika salju turun, saljunya nggak akan bertahan lama, langsung cair karena si garam tersebut. Saya tidak lakukan itu. Sehingga pagi-pagi saya harus nyerok salju yang nyiksa banget kalau dilakuin minus 9 derajat Celcius. Minus 9, minus 7. Terus siksa sekali. Makanya ya emang itu pekerjaan bisa dilakukan tapi yang misuh-misuh juga. Winter itu menurut gua ya hanya indah di film-film. Atau hanya indah kalau lu liburan. Kalau lu tinggal di negara 4 musim kayak gini, winter itu lebih banyak masalah. Kayak contohnya, gue pernah cerita ini juga dan pernah masuk ke Dotari Weekly Blog. Kalau winter, pokoknya kalau udah mulai minus, jadi potensi air bisa ngebuku. Dari kamar mandi paling atas, kan di rumah ini ada 2 kamar mandi ya, kamar mandi untuk mandi itu. Di atas dan di bawah justru. Di atas lebih sering dipakai sama Milady Pushira, di bawah jadi kamar mandi gue. Habis 4 orang, 1 kamar mandi, ya berebutan. Jadi gue udah kamar mandi gue di bawah aja. Kamar mandi paling atas, itu kerannya mesti dibuka. Sepanjang hari bahkan, kalau misalkan, pokoknya sepanjang lagi minus, mesti netes terus. Supaya ada air yang jalan. Supaya nggak beku. Karena rumah gue pernah kena masalah pipa beku. Banjir gara-gara pipa beku. Kesumbet. Fuck bener. Udah gitu, permasalahannya adalah tagihan jadi ngebengkak. Gue bikin video monolog ngebahas soal itu. Masalah dengan winter adalah masalah keuangan. Karena energy bill-nya langsung meletus. Energy bill itu termasuk di dalamnya listrik, tapi juga termasuk heater atau penggunaan gas. Nah, itu dia. Kalau lagi summer, tagihan tuh bisa energy bill-nya tuh bisa rendah gitu. Mana gue? Sini aja. Tagihannya tuh bisa rendah karena nggak banyak gas yang dipakai, cuma pakai listrik, dan listrik ya mati-matiin lampu nggak dipakai gitu kan. Kalau lagi udah mulai fall kemarin masih mending, winter kayak gini dengan suhu minus 11, minus 9, paling panas minus 4. Ujung-ujungnya mau nggak mau gasnya jadi nyala sepanjang malam. Bahkan sepanjang hari juga, Bahkan sepanjang hari juga. Jadi tagihannya meletus. Kalau berhemat anak-anak kedinginan, kalau gue nyalain, tagihan gue kebakaran. Gimana ya? Ya, jadi itu adalah permasalahannya yang terjadi di minggu ini. Minggu depan, sekarang lagi gue ngerjain ini, kurang lebihnya permasalahannya serupa, nggak terlalu berbeda. Hanya saja ada sejumlah highlight dari episode minggu depan. Tapi itu kisah untuk minggu depan. Terus sekarang sekian dulu, terima kasih banyak, kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Adit, karena saya kedinginan, tolong dong bikin ini kayak lagi di Kepulauan Bahama gitu, atau Hawaii atau Bali gitu. Anjay. Mantap. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.